Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah anna bi khair. Sebelum pembelajaran, Ustazah akan menanyakan presensi kehadiran hari ini. Adakah yang tidak hadir? Siapa, Nak? Afrina. Uzurnya apa, Nak? Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang etika pergaulan dan komunikasi yang islami. Dan ada beberapa tujuan pembelajarannya. Di antaranya adalah memahami etika pergaulan dan komunikasi yang islami, kemudian mendeskripsikan pengertian atau menjelaskan pengertian jenis etika pergaulan dan komunikasi yang islami, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu ingin bertanya ya, teman-teman, di pertanyaan nomor 1 nih, bolehkah kita sebagai manusia atau tepatnya sebagai sesama muslim saling mencela antara satu dengan yang lainnya? Tidak. Ada yang bisa mengajukan pendapatnya kenapa tidak boleh? Silahkan. Ya. Karena Islam itu mengajarkan kebaikan dan mencela merupakan sesuatu yang buruk gitu ya. Oke, terima kasih. Bolehkah kita menggunjing dan berburuk sangka terhadap orang lain? Tidak. Kenapa alasannya? Oke, terima kasih. Layaknya gitu ya, barang siapa yang melakukan menggunjing atau berprasangka buruk terhadap orang lain, semisal dengan orang yang sedang memakan bangkai saudaranya. Kemudian yang ketiga, apakah tujuan Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam suku bangsa, berbeda-beda warna kulit, bentuk wajah, kemudian bentuk hidung dan lain sebagainya, bahkan bahasa, etika berkomunikasi untuk berkomunikasi yang berbeda-beda? Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Agar saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Terima kasih Solihah. Sekarang silakan teman-teman menyiapkan diri untuk menyaksikan tayangan berikut. Oke, Solihah, dari tayangan video tadi, adakah yang bisa mengambil intisari atau pembelajarannya? Atika? Ya, silakan Atika. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Kenapa tidak boleh mengejek nama orang tua orang lain? Karena itu sama aja akan berakibat jadi mengejek nama orang tua kita sendiri gitu ya. Jadi orang tuanya teman kita itu semisal dengan orang tua kita, karena nanti ketika kita mengucapkan sesuatu yang buruk pada nama orang tua orang lain akan dibalas lagi gitu ya. Jadi sekarang amal solihnya teman-teman, silahkan berhitung dari angka 1 sampai 5. Dimulai dari sebelah Mbak. Silakan Mbak. Silahkan berkumpul angka 1 dengan angka 1, 2 dengan 2 gitu ya. Kelompok 1 mana? Boleh dibalik ya kursinya, boleh. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, oke 5, oke. Solihah, sekarang silahkan dirembukkan, didiskusikan siapa yang dipilih menjadi ketua dan sekretaris
Kemudian silakan memilih atau menentukan nama kelompok. Nama kelompoknya sesuai dengan etika yang baik. Bisa. Kelompok 1 apa namanya, Nak? Adil. Kelompok 5? Oke. Solihah, bisa dilihat ya di lembar kerja yang sudah teman-teman terima. Di situ ada tugas terkait dengan yang harus teman-teman diskusikan. Diskusi sesuai dengan kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok adil mendapatkan tema menjaga perdamaian. Kemudian kelompok 5, kelompok sabar mendapatkan tema saling mengenal. Waktu pengerjaan diskusinya adalah 15 menit. Silahkan dari kelompok sabar. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 atau sabar yang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kita tadi yang bertemakan saling mengenal. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Aizani. Saya Delova. Saya Rifeni Ramadhani. Saya Salsabila Najwa Ismail. Kita akan menjelaskan tentang pengertian saling mengenal. Kita sebagai umat muslim wajib untuk saling mengenal, karena walaupun itu hanya berbeda suku, bangsa, dan negara. Karena sudah tertera dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ada 3 contoh saling mengenal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghargai gagasan orang lain dalam forum. Yang kedua, bertukar informasi. Yang ketiga, tidak berkelahi sesama teman. yang hikmah dalam saling mengenal, 1. Saling memahami, 2. Saling bekerjasama, dan 3. Saling memahami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saling mengenal yang ada dalam Islam itu gimana sih caranya? Tidak saling molok-molok. Mengapa penting untuk mengenal seseorang? Karena biar kita menjadi dekat, biar tali silaturahmi kita tidak putus. Oke, Masya Allah. Ada lagi, Nak? Oh, ini terakhir ya, silahkan. Contoh mengenal orang dengan baik. Saling memahami satu sama lain. Ya, sudah? Oke, silahkan, Mbak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Solihah, hasil dari diskusi yang ada pada lembar kerja nanti silahkan dibuat dalam bentuk PPT, kemudian dikirimkan ke draft ini ya. Tadi ada yang bertanya, apa aja sih tahapannya ketika kita mengenal saudara kita gitu ya. Kemudian ada berapa, Nak? 5 etika yang bisa kita terapkan gitu ya. Yang pertama adalah menjaga perdamaian. Kenapa kita harus menjaga perdamaian? Harus bagaimana yang kita lakukan? Ternyata menjaga perdamaian itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah apa, ayat berapa? Al-Hujurat surah ke-49 ayat 9. Yang kedua adalah menciptakan persaudaraan. Kenapa kita harus menciptakan persaudaraan? Karena kita sesama manusia merupakan makhluk sosial dan saling
membutuhkan. Yang ketiga adalah tidak mencela. Tidak mencela. Kenapa kok kita dilarang untuk mencela? Karena kita sesama muslim itu ibaratkan satu bangunan gitu ya, satu tubuh. Ketika ada yang sakit di bagian tubuh kita, maka tubuh yang lain merasakan. Yang keempat apa nak? Tidak berprasangka buruk dan menggunjing. Tadi diibaratkan barang siapa yang menggunjing saudaranya seakan-akan dia sedang memakan bangkai dari saudaranya. Itu hal yang menjijikkan ya. Dalam surah apa ayat berapa? Al-Hujurat ayat 12. Oke. Yang terakhir adalah saling mengenal. Kenapa kita harus saling mengenal? Karena semakin kita mengenal saudara kita, maka kita akan semakin memahami dia, kekurangannya dia, kebaikannya dia gitu ya. Dan untuk refleksi pembelajaran hari ini, alhamdulillah untuk dari Ustazah sangat bahagia, sangat bergembira atas semangat dan juga antusiasme dari teman-teman semua. Kemudian Ustazah minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mengutarakan bagaimana perasaannya dan ilmu apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran hari ini. Silahkan. Bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Seru. Kemudian ilmu apa yang sudah didapatkan? Larangan mencela. Oke, selanjutnya silahkan kelompok 2, kelompok bijaksana. Senang, oke terima kasih. Kemudian untuk ilmu yang baru didapatkan? Menciptakan persaudaraan. Selanjutnya silahkan dari kelompok sabar ya. Maaf. Kelompok sabar. Perasaannya senang ya banget. Kemudian untuk ilmu barunya yang didapat? Oke, cara saling mengenal yang baik ya. Selanjutnya adalah pengerjaan tes formatif. Silahkan dibuka grup WA-nya. Di situ Ibu sudah share untuk soal tes formatif. Oke, silahkan ada yang bersedia membacakan soal nomor 1. Silahkan. Marasnya bermedia sosial saat ini ternyata membuat informasi hoax semakin cepat penyebarannya. Apabila mendapatkan informasi yang mengandung hoax, sebaiknya A. Mencari kejelasan terhadap informasi tersebut. Mencari kejelasan terhadap informasi tersebut. Oke, selanjutnya nomor terakhir. Silahkan. Iya. Pernyataan yang termasuk etika pergaulan dan komunikasi kebutuhan masyarakat diberikan oleh nomor A. 1 dan 2. Ya, apa pernyataannya apa? Mengucapkan salam apabila berkepentingan, bersaudara, saling menolong dalam kebaikan. Oke, terima kasih. Salah satu? Masya Allah, semuanya benar? Barakallah. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Baik teman-teman, ini memasuki akhir dari pembelajaran kita ya. Kita mengambil kesimpulan bersama dilengkapi dengan perintah dan juga larangan dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah telah mencontohkan hal-hal yang baik kepada kita gitu ya. Kemudian larangan-larangan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Begitu juga dalam beretika, dalam bergaul dan juga berkomunikasi. Minimal ada 5 yang tadi sudah kita pelajari ya. Menjaga perdamaian, kemudian persaudaraan, kemudian tidak mencela dan menggunjing, kemudian tidak berprasangka buruk, kemudian yang terakhir adalah saling mengenal. Nah, diharapkan dengan modal 5 ini tadi kita bisa menjadi manusia yang mendekati akhlak Rasulullah gitu ya. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.